Shalom, bagaimana kabarnya? Ya, Cici doakan kalian, kita semua baik-baik saja dan sehat bersama keluarga kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan nyanyikan Bapa, ku datang padamu, sebagai ucapan syukur kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tidak terasa ya, ternyata bulan Desember sudah sampai juga ya, bulan terakhir di tahun 2021. Kita mau ingat-ingat bagaimana pernyataan Tuhan kepada kita dan keluarga kita sampai saat ini ya. Kita mau bersama-sama terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ya, sudah makan? Sarapan? Minum susu? Biar sehat kuat ya. Oke. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, puji syukur terima kasih untuk perlindungan pernyataan Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada pagi ini untuk beribadah bersama-sama. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Mohon urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kesalahan kami sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik. Aku panda. Ini panda ya. Lihat. Tulisannya apa? Happy Panda. Ya. Panda yang bahagia. Kita juga ya. Kita mau puji Tuhan, lihat mukanya tersenyum ya. Kita juga tersenyum ya.
kita bergembira. Bulan Desember ini mengingatkan kepada apa? Hari Natal. Hari apa itu? Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus, membawa sukacita kepada seluruh umat manusia, kabar gembira, keselamatan dari Tuhan buat seluruh umat manusia. Ya, sekarang kita mau puji Tuhan, kita nyanyi lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita pakai gerakan. Kalau haleluya, duduk. Ya, tepuk-tepuk tangan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, berdiri. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, gitu ya. Oke, ingat ya. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan, duduk. Puji Tuhan, berdiri. Lambai-lambai tangannya. Ya, ayo siap-siap. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, telinga juga ya. Kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ya. Ku ingin bertumbuh subur dan menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita, ya. Jadi kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa ya. Bertumbuh dan berbuah lebat, menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh belajar mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan dan kami boleh mengerti apa yang menjadi
kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mohon Roh Kudus Tuhan memberi penerangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah hamba Tuhan yang akan menyampaikannya buat kami, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik. Perkenalkan, namaku Dogi. Adik-adik, tidak terasa ya, kita bulan ini sudah masuk bulan Desember. Adik-adik senang tidak? Wah, kalau Dogi sih senang sekali. Dogi ingat pengalaman Dogi dulu sekali ketika Dogi sedang menemani orang-orang menggembalakan domba. Adik-adik mau dengar tidak ceritanya? Kalau mau dengar, yuk duduk yang baik, kita dengarkan ceritanya. Jadi pada saat itu, Dogi sedang asik memandangi bintang-bintang di langit. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang. Dogi ketakutan. Dogi langsung menggonggong, kukuk, kukuk, supaya tuan-tuan Dogi, para gembala, memperhatikan Dogi. Mereka malah menyuruh Dogi diam. Shh, shh, begitu katanya. Tapi Dogi tetap merasa ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jadi Dogi tetap menggonggong. Kukuk, kukuk. Tiba-tiba kalian tahu ada sebuah cahaya yang sangat terang datang dari langit. Cahaya itu begitu terang sampai menyilaukan mata. Dan tuan-tuan Dogi semuanya keheranan. Kemudian ada suara orang menyanyi. Dogi tidak tahu itu apa, tapi suara mereka merdu sekali. Mereka menyanyi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua orang yang percaya kepadanya. Wah, adik-adik tahu tidak ya? Apa ya arti dari nyanyian itu? Dogi tidak mengerti. Coba kita tanya Cici Ana. Mungkin Cici Ana bisa mengerti ya. Dogi mau coba tanya Cici Ana. Tapi adik-adik jangan bilang Cici Ana ya kalau Dogi tidak mengerti. Bilang saja, Dogi penasaran. Kan Dogi malu kalau dianggap bodoh. Coba cari dulu Cici Ana di mana ya? Dogi, kamu di mana Dogi? Dogi. Dogi ada di sini loh rupanya. Kamu ngagetin aja deh Dogi. Cici Ana, Dogi ada pertanyaan nih Cici Ana. Dogi penasaran. Penasaran apa Dogi? Adik-adik tahu nggak apa yang bikin Dogi penasaran? Gini loh Cici Ana, Dogi penasaran. Apa sih arti kemuliaan di tempat yang maha tinggi itu yang ada di kitab Lukas itu? Itu Dogi nggak ngerti ya, nggak tahu ya artinya apa ya? Bukan, Dogi bukan nggak ngerti, Dogi cuman penasaran. Pasti sebenarnya Dogi nggak tahu kan, nggak ngerti kan? Itu cerita yang ada di kitab Lukas. Pada saat itu, gembala-gembala sedang menggembalakan domba di padang rumput. Kemudian datanglah malaikat dalam jumlah besar. Mereka menyanyi memuji Tuhan.
Mereka mau mengabarkan tentang kabar damai dan sukacita, yaitu telah lahir Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem, di kota Daud. Itu merupakan kabar yang sangat menyenangkan, karena pada saat itu seluruh dosa-dosa kita yang tadinya kita harus mati karena dosa-dosa kita, sekarang kita tidak perlu lagi menanggungnya, karena ada Raja Damai yang akan membawa kedamaian di atas bumi ini dan menghapus segala dosa kita. Dogi tahu nggak? Pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa lain, dan penjajahan itu sangat tidak enak adik-adik. Mereka dipaksa melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Karena itu mereka berharap akan datangnya Raja Damai yang akan membawa damai dalam hidup mereka. Jadi mereka berharap tidak akan ada lagi perang, mereka tidak harus lagi dipaksa-paksa bekerja, dan mereka bisa bekerja untuk kesejahteraan hidup mereka. Kemudian mereka tidak harus mengalami yang namanya susah ketika dijajah ataupun bertengkar dan berantem. Nah, adik-adik, kalian tahu itu semua bisa dikabulkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia adalah Raja Damai yang membawa damai ke dunia ini. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membawa damai? Tuhan Yesus membawa damai dengan mendatangkan damainya di dalam hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang cinta damai. Jadi, di dalam diri kita dan melalui kita, Tuhan Yesus menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya sikap kita. Ketika kita bertemu dengan teman yang sedang bertengkar, kita sorakin supaya, ayo cepat, semangat, ayo kamu menang. Atau kita cepat-cepat pisahkan. Nah, kita harus cepat-cepat pisahkan ya adik-adik. Juga ketika misalnya kita merasa marah, kita merasa ingin membalas, ingin memukul. Misalnya ada teman yang tidak sengaja menyenggol kita, lalu kita rasanya ingin balas dia. Nah, ketika Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, kita tidak boleh lagi seperti itu adik-adik. Kita harus membawa damai dan memaafkan orang lain. Seperti itu loh, Dogi. Kamu sudah mengerti belum sekarang? Oh, begitu. Baiklah, Dogi mengerti deh sekarang. Dogi juga mau menjadi pembawa damai. Dogi kan sudah mengalami sendiri loh melihat ada malaikat yang datang dan menyerukan tentang kedamaian. Hah? Dogi melihat sendiri? Itu kan kejadiannya sudah 2000 tahun yang lalu loh. Bagaimana kamu bisa hidup pada masa itu? Maksud Dogi melihatnya di film kartun dan membacanya di Alkitab begitu loh, Cici Ana. Oh, begitu rupanya. Ya adik-adik, kejadian yang ada di kitab Injil Lukas itu benar-benar nyata loh, bukan hanya cerita saja. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus benar-benar lahir ke dunia ini, membawa damai untuk kita semua yang akan kita rayakan di bulan Desember ini. Nah adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama menjadi pembawa damai dan pembawa terang. Dogi, kamu juga mau kan jadi pembawa damai? Ya, Dogi mau. Dogi janji deh, Dogi nggak akan galak-galak deh. Kalau ketemu orang, Dogi gonggongnya pelan-pelan aja. Guguk, guguk, gitu deh. Nah, iya bener juga ya. Kalau Dogi kan tugasnya jaga rumah, jadi harus gonggong ya. Hehe. Nah, sekarang yuk sama-sama kita mau menghafalkan ayat. Dogi hafalin ayat juga ya. Siap, Cici Ana. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Yuk ulangi sama-sama. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai.
Benar tidak ya? Ayo sama-sama kita ulangi lagi. Jana salah loh. Seharusnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh iya ya, untung Dogi ingetin. Penasihat kekal, Allah yang perkasa. Salah. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur juga karena kedatangan-Mu membawa damai, baik itu di hati kami maupun juga bagi dunia ini yang banyak yang sedang berperang. Tuhan, tolonglah supaya kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, Sabtu ini kita ada Sabtu spesial. Adik-adik bisa lihat nih linknya di sini. Nah, nanti kita akan sama-sama ketemu dengan teman-teman yang lain. Adik-adik bisa minta link Zoom-nya kepada Cici Sekolah Minggu kalau kalian mau ikut. Oke, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bahan-bahannya adalah tas origami, lem, spidol, dan gunting.
Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.